Selamat pagi teman-teman. Oke, selamat datang di pertemuan pertama semester genap 2425. Betul ya? Oke. Nah, teman-teman, ini di semester 3 ini teman-teman akan dapat mata kuliah judulnya adalah Strategic Planning in Public Relations. Sudah ada bayangan kira-kira mata kuliah ini akan belajar tentang apa? Coba tebak-tebak, Colin. Kira-kira akan belajar tentang apa? Akan membahas tentang apa, Colin? Berdasarkan judulnya, Strategic Planning in PR. Palingan untuk strategi tentang planning sebuah public relations ini. Oke. Planning program PR ya, Akbar. Saya sih hampir mirip sama Colin, cuma ini lebih ke komunikasinya sih, Miss. Komunikasinya ke target market. Iya. Nah, oke. Dua-duanya benar. Coba kita akan bahas satu-satu ya. Jadi ceritanya Strategic Planning in PR ini ada 3 LO yang nanti akan setelah teman-teman selesai mengikuti perkuliahan Strategic Planning, maka harapannya teman-teman akan bisa 3 hal ini. Yang pertama adalah mendesain PR program sesuai dengan organization needs-nya teman-teman tuh sebetulnya apa, atau brand needs-nya teman-teman apa. Lalu yang kedua, teman-teman sampai bisa mengeksekut program berdasarkan kebutuhan dari brand atau produknya teman-teman. Yang ketiga, nggak hanya bisa mengeksekut, teman-teman sampai bisa mengevaluasi program ini kira-kira berjalan efektif nggak sih gitu ya. Ternyata yang sudah kita jalankan itu kira-kira ditangkap oleh target pasar seperti apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Oke, belum lanjut ya. Nah, ini adalah penilaiannya. Jadi, mata kuliah ini adalah mata kuliah UPM. Teman-teman sudah familiar kan mata kuliah UPM di semester 3 ini? Apa? Yo, mata kuliah UPM. Mata kuliah wajib yang punya nilai minimum untuk lulus. Nilai minimum lulusnya adalah C itu nilainya berapa? 75. Ya, ketinggian. C berapa? 75 B. 65 ya. Jadi teman-teman minimal nilainya harus 65 agar bisa lulus di mata kuliah ini. Nah, mata kuliah ini biar bisa dapat nilai minimal C akan ada 3 assessment activity. Yang pertama adalah assignment. Assignment itu nanti diambil dari mana nilainya? Diambil dari project dan keaktifan kelas. Bobotnya adalah 40% ya. Bobotnya adalah 40% akan mencapai LO yang mana? Tadi kan LO-nya ada 3, teman-teman masih ingat ya. Akan mencapai LO 1, 2, dan 3. Selanjutnya di tengah-tengah di mid exam atau UTS, bobotnya adalah 30%. Sifatnya adalah close book, jadi teman-teman mengerjakan soal di kelas. Ya, bobotnya adalah 30%, capaian LO-nya adalah LO 1 dan LO 2. Nah, terakhir ada final exam, yaitu final exam apa, Re? UAS. Nah, UAS-nya yang dinilai adalah ini. Yang dinilai adalah final project. Di antaranya teman-teman akan bikin video campaign, teman-teman akan bikin campaign report, bentuknya adalah PPT, plus nanti dipresentasikan dalam bentuk infografis gitu ya. Bobotnya adalah 30%, capaian LO-nya adalah LO yang terakhir yaitu LO 2 dan 3. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Setelah video campaign itu kira-kira durasinya berapa detik? Nah, nanti karena akan di-uploadnya adalah di Instagram atau TikTok, nah teman-teman sesuaikan durasinya berarti maksimal 3 menit tuh ya. Nah, ya, kita main di Reels ya, kalau di IG 1-3 menit atau di TikTok, jadi durasinya antara itu. Oke, nanti kita juga akan lihat contohnya seperti apa sih video campaign yang dimaksud ya, Akbar. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi dari yang lain? Arya, Verly mungkin? Udah, next ya. Nah, ini bukunya yang digunakan, jadi mata kuliah ini menggunakan bukunya Ronald D. Smith. Teman-teman bisa pinjam di LKC. Sama siapa? Miss Ika, Mas Yoga gitu ya. Oke. Nah, kita pakai yang edisi terbaru yaitu 2017. Learning objective hari ini adalah masih yang pertama, yaitu desain public relations program according to organization's needs. Jadi hari ini kita akan fokus melihat kira-kira dalam rangka untuk bisa mendesain PR program sesuai dengan organization needs itu kita perlu melakukan apa dulu.
gitu ya. Jadi itu yang hari ini akan menjadi fokus pembelajaran kita. Di hari ini, maka yang kita bahas diantaranya adalah public relations situation, issue management, risk management, crisis management, terakhir adalah PR and ethics. Oke, kita akan mulai di slide yang pertama. Kenapa sih teman-teman? Ini kan mata kuliahnya judulnya adalah Strategic Planning in Public Relations. Kalau teman-teman mau membuat strategi untuk brandnya teman-teman, untuk corporate-nya teman-teman, untuk produknya teman-teman, teman-teman perlu melakukan apa dulu nih? Nah, terhadap apa, Colin? Ya, terhadap situasi yang dihadapi sama corporate itu. Jadi ceritanya adalah first thing first-nya kalau teman-teman mau menyusun strategi, maka teman-teman harus tahu dulu situasi seperti apa yang sedang dihadapi oleh perusahaan kita, oleh brand kita, gitu ya. Nah, karena bagaimanapun juga dari situasi itu kita akan tahu, oh brand kita lagi ngadepin problem ini loh, lagi menghadapi tantangan ini loh, lagi punya opportunity ini loh. Nah, itu semua bisa diketahui kalau misalnya kita melakukan analisis situasi. Sehingga ketika kita melakukan analisis situasi, kita akan tahu nih problem yang sedang kita hadapi, opportunity yang sedang kita hadapi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah next-nya. Agar tahu situation analisisnya seperti apa, ada dua hal yang teman-teman harus lakukan. Atau dikemas dengan sebuah analisa, istilahnya adalah analisa SWOT. Sudah pada familiar? Nah, apa Akbar? Yang kamu ingat tentang analisis SWOT? SWOT itu kayak cost production-nya gitu, terus target usianya berapa gitu. Oke, nah di antaranya itu akan keluar tuh, oh iya dia target usianya seperti apa ya nanti ya, produkku tuh nanti kemudian akan dijual melalui cara seperti apa setelah kita melakukan analisis SWOT. SWOT ini kan ada dua, terbagi jadi dua, ada analyzing situation, ada analyzing organization. Kalau kita ngomongin soal situation, berarti yang kita analisa internal apa eksternalnya perusahaan kita? Kalau situation? Ayo, eksternal. Yakin eksternal ya? Di sini eksternal ya. Kalau kita melihat eksternalnya, berarti kita melihat apanya dari pihak eksternal. Kita akan melihat O dan T-nya. Ya, kita akan melihat opportunity dan threat. Kalau misalnya kita ngomongin soal internalnya, yang kita lihat adalah di dalam organisasi kita tuh punya strength and weaknesses apa. Nah, detailnya kayak gini teman-teman. Tuh. Ini kita fokus ke analisis situasi dulu ya. Kalau kita ngomongin analisis situasi berarti tadi eksternal apa internal? Eksternal. Yang kita lihat, ketika kita melihat secara eksternal, maka ada dua fokus yaitu opportunity dan threat. Kenapa sih kita harus melihat opportunity? Buat apa? Tidak rugi. Agar kita nggak rugi. Karena bagaimana bisa kita tidak rugi? Karena kita tahu ada peluang apa di luar. Gitu ya. Makanya si opportunity ini bilang, the public relations situation may be identified as an opportunity to be embraced because it offers a potential advantage. Jadi kalau kita tahu opportunity apa aja di luar, kita akan bisa baca kira-kira potential advantage apa aja yang akan bisa kita rasakan untuk brand atau organisasi kita. Nah, satunya adalah tentang threat atau obstacle. Kira-kira kenapa kita perlu tahu tentang threat atau obstacle ini? Agar brand kita atau produk kita bisa ngelewatin hambatan misalnya, atau sesederhana tidak merugi misalnya ya. Nah, makanya di sini disampaikan bahwa kalau kita tahu obstacle kita apa, kita tahu threat kita apa, kita tuh tahu limit di organization in realizing its mission-nya tuh apa. Nah, ini detailnya nih teman-teman. Oh, kita mainan contoh dulu ya. Jadi ada satu kasus.
kasus itu bisa jadi punya peluang untuk jadi opportunity atau peluang, bisa jadi dia berpotensi jadi ancaman. Nah, sekarang aku nanya ke teman-teman ya. Ini ada H&M, pada suatu hari dia rilis nih satu konten di sosial medianya mereka. Isinya adalah dua orang ini dengan warna kulit yang berbeda ya. Satunya adalah berwarna kulit putih, satunya warna kulit hitam. Yang warna kulit putih, dia pakai baju, kebaca nggak itu tulisannya apa? Mangrove Jungle, bawahnya survival expert. Terus yang hijau, dia kulitnya hitam, bajunya tulisannya apa? Arya coba. Tulisannya adalah Close Monkey in the Jungle. Nah, dia ngerias kayak gini. Netizen semuanya tuh pada komentar. Kira-kira kalau kalian lihat ini adalah obstacle atau opportunity buat H&M. Kira-kira. Pada akhirnya konten ini rame banget nih di X ya waktu itu ya. Nah, coba Akbar. Kira-kira ini bakal jadi ancaman atau bakal jadi peluang nih buat H&M kalau ternyata konten yang mereka rilis itu pada akhirnya jadi trending topik dan pembicaraan di audiens. Saya jadi ancaman sih. Oke. H&M ini dia punya sistem diversity, yaitu kayak perbedaan mesin itu, tapi malah di foto produk dia menunjukkan ini kayak nggak equal gitu antara kayak nggak equal, stereotype ya. Oke, menurut kamu dia bakal jadi ancaman ya? Karena publik akan marah nih, kok ngebandingin sih orang kulit putih sama orang kulit hitam gitu ya. Arya, coba menurut Arya ini akan jadi ancaman atau dia akan jadi peluang? Dia dibicarakan loh. Orang-orang yang tadinya nggak tahu H&M mungkin bakal jadi tahu setelah mereka, lu kok rame ya ternyata ada produk H&M, oh keren ya misalnya jumpernya gitu. Menurut Arya bakal jadi tetap sama kayak Akbar ancaman atau punya peluang jadi opportunity? Menurut saya sama kayak Akbar, itu jadi ancaman. Oke. Juga kalau teman-teman ini kayak Sarkas, ya, karena bener-bener kayak ini loh bedanya, satunya in a positive way gitu ya, dibilang survival expert, satunya adalah monkey in the jungle. Colin. Kalau menurut saya ini sebuah bagian dari campaign sih. Oke. Emang tujuannya mungkin buat naikin trennya dan bisnisnya sih, ini lebih ke peluang sih. Kira-kira peluang apa yang bakal dia dapat, Colin? Si H&M dapat? Mungkin lebih ke viral trendingnya. Viral trendingnya, jadi bahan omongan. Jadi bahan omongan, ini kenapa kayak gini. Ya, jadi viral gitu. Jadi kebanyakan audiens juga lebih penasaran sama produk atau brand tersebut. Ya, aku setuju. Nah, pada akhirnya teman-teman, ini mau jadi opportunity atau mau jadi threat, itu tuh tergantung si PR-nya kira-kira akan bereaksi apa terhadap isu ini. Kalau si PR itu kemudian melihat ini sebagai obstacle, wah kayaknya retensi publik negatif nih, terlalu banyak yang negatif, kayaknya dia perlu muncul untuk clarify. Atau dia melihat, wah nggak apa-apa, retensi publik mungkin ada yang negatif, tapi sepertinya ini lebih banyak menguntungkan karena si produk H&M ini naik nih secara engagement misalnya, secara revenue misalnya. Jadi yang pada akhirnya menentukan apakah ini bakal jadi opportunity atau threat adalah respon audiens. Dan bagaimana kemudian PR perusahaan itu merespon isu tersebut. Nah gitu ya teman-teman. Sekarang kita lihat apa aja sih yang akan kita jadikan perhatian atau perlu jadikan concern ketika kita mau melakukan analyzing situation. Kalau kita ngomongin soal mau cari tahu ada opportunity apa, ada threat apa, maka yang kita lihat itu ini teman-teman. Oh, mega trendnya di luar kayak apa? Jadi ini faktor yang perlu diperhatikan dalam teman-teman melakukan analisa opportunity dan threat. Teman-teman lihat dulu mega trendnya atau tren global atau dunia ini lagi suka sama apa. Misal apa teman-teman? Coba contohin dong, kira-kira ada tren global apa yang sekarang terjadi, terus si brand itu mengadaptasi tren itu sebagai caranya mereka untuk campaign misalnya. Kabar nih harusnya ngikutin. Recycle, Miss. Recycle apa calling? Recycle
Oke, apa yang mereka lakukan? Jadi mereka dari produk Aquatomis mereka karena udah banyak banget botol sampah plastik, jadi dari produk Aqua ini ngebuat sendiri lagi Miss botol plastik bekas yang udah didaur ulang lagi jadi yang terbaru Miss. Oh, oke. Udah terjual lagi. Ya, nah mungkin bisa jadi kenapa Aqua melakukan itu karena dia melihat tren, oh orang-orang di luar sana udah mulai sadar nih tentang konsep go green, sehingga dia kemudian mengakomodir tren itu ke dalam salah satu strateginya dia. Sesimpel misalnya di kemarin deh pemilunya Prabowo kemarin, kira-kira ada tren apa yang kemudian dipakai sama juru kampanyenya Prabowo buat announce Prabowo sebagai kandidat yang misalnya pro anak muda, come up sama kekinian, apa yo? Tren TikTok misalnya. TikTok misalnya, beserta dance TikToknya itu yang ternyata jadi joget gemoy. Satu lagi adalah AI misalnya, ya kan, sampai ke salah satu programnya dia makan bergizi gratis, itu kemudian kan dia juga melakukan pendekatan kampanyenya juga AI gitu ya, semuanya di AI-in karena kemudian mereka melihat ada mega trends nih yang pasar lagi suka gitu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu kedua, kira-kira perkembangan dalam industri misalnya let's say tadi ya Aqua beserta kampanyenya, kira-kira di industri sekarang apalagi yang produk-produk yang menggunakan plastik, kira-kira industri trennya seperti apa? Oh, industri trennya misalnya pakai recycle misalnya dan lain sebagainya. Market lagi suka apa nih sekarang? Gitu. Misalnya apa yang teman-teman sadari bahwa brand tersebut itu tuh pada akhirnya merubah caranya untuk campaign atau mungkin melakukan diferensiasi produk karena melihat oh market kayaknya lagi suka ini nih sekarang. Apa teman-teman misalnya? Dari offline store ke online store. Nah, karena kecenderungannya sekarang market belanjanya online. Sekarang market tuh udah adanya di digital, nggak ada di media-media konvensional misalnya. Makanya kita harus convert ke digital karena kita melihat kebutuhan market. Nah, gitu juga dari sisi kompetitor. Kita melihat bahwa oh sepertinya kompetitor kita mainnya gimana ya sekarang. Jangan-jangan kita tetap sebar brosur, tapi mereka semuanya udah main sosmed gitu kan. Akhirnya kita harus convert juga ke digital. Nah, itu kalau kita ngomongin soal eksternal. Sekarang kita ngomongin soal internal, yaitu adalah si strength dan weakness. Kalau kita melihat strength dan weakness, dilihat dari sisi internal, inilah yang harus menjadi concern. Yang pertama adalah employee. Jadi misalnya kita melihat kira-kira dari SDM yang kita punya, mereka itu kualitas kerjanya seperti apa? Jumlahnya udah mencukupi belum ya? Budaya kerja di corporate kita gimana sih? Jangan-jangan kalau kita selalu punya mindset WFO, ternyata orang-orang yang di sana digital nomad itu mereka jauh lebih produktif, jangan-jangan. Nah, kita harus menganalisa itu secara internal yaitu part employees. Lalu yang kedua, kira-kira customer kita selama ini tingkat kepuasan atau loyalitas customer terhadap produk kita tuh seperti apa? 3, kira-kira KPI kita terhadap karyawan udah sesuaikah? Dan yang keempat, kira-kira executive board kita itu tipikal kepemimpinannya seperti apa? Sudah sesuaikah dengan kebutuhan dari proses bisnis kita selama ini? Oke. Nah itu tadi adalah ngomongin soal analyzing situation dan analyzing organization. Sekarang kita masuk ke ini teman-teman. Aku punya satu video. Jadi yang pada akhirnya teman-teman harus eksekusikan si SWOT analysis ini. Video ini durasinya 3 menit. Coba teman-teman lihat dulu ya. Pakai Starbucks produknya dan bagaimana kemudian Starbucks ini mengeksekusi SWOT, weakness, opportunity dan threat-nya dia ke dalam satu analisa secara utuh gitu ya. Silakan dilihat dulu ya teman-teman.
Nah, tadi udah strength dan weakness, kita akan masuk ke opportunity dan threat-nya Starbucks ya. Oke, aku stop. Ini hasilnya. Jadi produk Starbucks nih teman-teman. Kita coba untuk analisa SWOT-nya. Salah satunya ketika kita ngomongin soal strength adalah strong brand recognition. Kenapa mereka berani ngomong bahwa salah satu kekuatannya mereka adalah strong brand recognition? Coba Akbar Colin, Arya Verly, teman-teman. Bisa dijelasin strong brand recognition itu kayak gimana? Nah, misal nih ya Akbar ya, aku akan nanya ke kamu ya, tahu Starbucks sejak kapan? Saya dari SD. Dari SD udah tahu Starbucks. Teman-temanmu kamu yakini tahu nggak soal Starbucks? Atau ada yang nggak tahu? Tahu semua sih. Tahu semua. Terus let's say aku mention Amsterdam. Aku yakin kalau Akbar masih tahu. Iya. Nah, di antara teman-temanmu, terutama yang cewek-cewek yang nggak ngopi, ada yang nggak tahu soal Amsterdam nggak? Iya. Kira-kira? Ada sih. Ada. Itu yang kita sedang bicarakan, bahwa kalau kita ngomongin soal aku mention Starbucks, orang-orang udah pasti tahu. Jadi rekognisinya terhadap brand itu tuh udah kuat banget. Karena like everybody knows gitu ya, semua orang pasti tahu Starbucks. Tapi kalau kita mention brand lain, misalnya tadi kopi lokalan Amsterdam, terus apa lagi misalnya? Kopi Tuku. Mungkin orang yang nggak ngopi, salah satunya adalah aku yang nggak suka kopi. Kalau mungkin aku nggak punya teman-teman yang suka ngopi juga, aku nggak akan tahu tuh, oh ada kopi namanya Amsterdam tuh di Malang. Mana ternyata tuh salah satu kopi terbaik, gitu ya. Tapi nggak semua orang tahu. Nah, secara strength dia nggak boleh mention itu sebagai strong brand recognition. Karena orang nggak semua familiar. Tapi kalau aku mention Starbucks, orang udah pasti tahu. Nah, itulah yang kenapa nomor satunya kekuatannya si Starbucks, dia percaya banget bahwa dia punya strong brand recognition. Terus yang kedua, kenapa kemudian bunyinya adalah Starbucks present all over the world menjadi salah satu kekuatan. Karena orang mau cari dia dimanapun udah pasti ada. Ya, aku nggak tahu sih apakah masih ada kota-kota di Indonesia yang nggak ada kedai Starbucks-nya. Nggak tahu ya. Tapi kemudian kenapa dia salah satu kekuatannya Starbucks adalah dia tuh present di negara manapun. Itu yang menjadi kekuatannya dia. Yang terakhir, strength-nya adalah supply chain management-nya dia bagus. Karena dia punya strong brand recognition, orang mau supply dia bahan itu tuh dengan mudah karena orang trust sama brand ini. Nah, tapi teman-teman, dia punya weaknesses. Weaknessesnya adalah product is not customized to local taste. Gitu. Jadi ketika kita berharap sesuatu, misalnya aku ngopi di Starbucks di Malang sama aku mungkin ngopi di Starbucks di Rivers Dewata Bali, rasanya tuh sama. Mungkin menunya ada yang beda, tapi kemudian tidak disesuaikan dengan local taste orang-orang di sana. Makanya itu menjadi weaknesses. Terus high employee turnover. Ternyata employee-nya mereka itu keluar masuknya itu tinggi. Itu menjadi weaknesses-nya mereka. Nah, tapi kemudian ini kan tadi kita sudah analisa secara eksternal apa internal tuh berarti? Internal. Nah, ketika kita melihat secara eksternal, opportunity-nya mereka, mereka tuh isi akses to new countries. Kenapa? Karena mereka punya strong brand recognition. Maka mereka sangat dipercaya oleh country-country negara-negara di luar sana untuk mau kerjasama sama Starbucks. Yang kedua,
agreement sama movie producer. Misalnya mereka kalau di luar mereka sangat mudah untuk masukin produknya di movie theater misalnya, ikut jual di sana gitu ya. Nah, tapi juga ada trend nih. Trendnya adalah salah satunya healthier lifestyle trends. Kenapa nih kemudian menjadi trend teman-teman? Nah, trendnya adalah healthier lifestyle trend. Sekarang itu ada tren bahwa orang-orang mau hidup sehat. Kenapa? Pada akhirnya itu justru menjadi ancaman buat mereka. Karena Starbucks ini sebenarnya bukan jualan kopi, tapi mereka jualan es krim. Tapi mereka jualan es krim? Iya. Oke, gimana tuh Akbar? Menurut saya sih, Ah. karena mereka tuh yang laku tuh frappuccino mereka. Oh, oke. High kalori. Iya. Sedangkan ternyata orang-orang udah mikirin soal gaya hidup sehat, nggak matching, gitu ya. Makanya mereka sekarang salah satunya yang paling sering disampaikan ke publik adalah, oh susunya udah ganti almond loh. Yang mana mereka berharap bahwa orang udah ngelihat produknya mereka lebih sehat nih. Ada skim milk yang mereka punya gitu ya, ada pilihan-pilihan lain. Nah itu mereka berangkat dari mana pada akhirnya punya strategi seperti itu ya, salah satunya adalah dari trend yang muncul gitu. Oke, nah harapannya si SWOT analysis yang kita lakukan itu bisa menjadi langkah awal kita untuk melakukan issue management agar pada akhirnya risk manajemennya itu nggak muncul atau krisis potensialnya nggak muncul. Karena kalau kita ngomongin soal krisis teman-teman, ini salah satu contoh produk yang mengalami krisis. Teman-teman sempat pakai ini? Aku rasa, oh sempat. Aku sempat. Oh oke. Tahun berapa kamu pakai ini? Kayaknya aku terakhir SMP ya. 2011 kayaknya. 2011 masih pakai Nokia. Terus berakhir di tahun Pokoknya SD mau lulus udah. SD lulus udah ganti. Udah ganti Android Samsung. Iya. Oke. Kenapa pada akhirnya kamu meninggalkan si Nokia ini? Karena teknologinya lebih bagus di sana. Ya, padahal dulu kayak kalau di zamanku SMP, masih sampai SMA ya, kira-kira kalau orang pakai Nokia tuh kayaknya wah, ini orang kaya nih kayaknya gitu kan ya. Tapi lambat laun kemudian Nokia ditinggalin karena dia udah nggak mau ikut sama tren gitu. Nah, tapi kita akan lihat lagi salah satu contoh produk yang dia berhasil survive. Ini adalah strategi yang mereka lakukan ketika pandemi, yaitu makeover. Aku yakin sih kalau Akbar, Colin, Arya pasti nggak pakai ya. Fairly mungkin pakai ya. Makeover ketika pandemi yang mereka lakukan apa? Kalau dulu orang try on-nya langsung di kulit, karena pandemi nggak bisa, maka mereka try on-nya di digital. Nah ini adalah strategi-strategi yang pada akhirnya nanti teman-teman harus buat setelah melakukan analisis SWOT. Oke, nah teman-teman kita break dulu ya. Setelah ini saya akan tampilkan satu video yang akan kasih teman-teman gambaran kira-kira nanti campaign seperti apa atau video seperti apa yang teman-teman harus buat. Oke.